Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wassalam, amma ba'du. Pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini di Jejak Hafiz Indonesia. Dan hari ini pemirsa, kita akan berkunjung di salah satu rumah tahfizul Quran yang berada di daerah Kota Medan. Dan kita akan menjumpai salah seorang anak penghafal Al-Quran dan kita mau tahu bagaimana aktivitas kesehariannya. Dan langsung aja terus ikuti kami, kemana kira-kira arah kami menuju. Yuk langsung kita berangkat. Ya, alhamdulillah pemirsa, kali ini kita sudah sampai di rumah tahfiz kita di Cahaya Quran Center dan bersama tentunya anak penghafal Al-Quran kita di kesempatan kali ini ada ya Akhi Khairul Amri. Masya Allah, benar namanya kan? Benar. Oke, berarti lebih akrab dipanggil dengan Amri. Amri, Masya Allah. Amri, dengar-dengar katanya menghafal Al-Quran di sini sudah dapat 27 juz. Alhamdulillah ada 27. 27. Berarti tinggal juz berapa lagi yang belum? Tinggal sekarang di jalan di juz 27, berarti kan tinggal sekitar 3 juz lagi. 27, 27, 28, 29. Kalau 30 kan udah hafal. Udah jadi tinggal 3 juz lagi. 3 juz lagi. Targetnya berapa pekan nih selesai? Targetnya di akhir bulan Juli ini sih. Targetnya khatam. Khatam. Ya. Ini udah tanggal berapa nih? Tanggal 14. Berarti 2 minggu lagi ini selesai nih? Insya Allah lah diusahakan. Oke, berarti insya Allah dapat lah ini? Insya Allah dapat. 2 minggu lagi 3 juz nih. Masya Allah, luar biasa. Mondok di sini, di Cahaya Quran Center ini sudah berapa lama? Sekitar udah hampir 2 tahun, karena kan masuknya itu di bulan Agustus 2023. Sekarang kan udah di bulan Juli, mungkin sekitar beberapa minggu lagi udah hampir 2 tahun. Genap 2 tahun. Genap 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Berarti 2 tahun targetnya selesai 30 juz. Ya, alhamdulillah target. Sebelumnya pernah mondok juga? Sebelumnya pernah mondok di pesantren di Subuh Salam di Aceh. Oh, asal dari Subuh Salam? Subuh Salam. Oh, jauh. Masya Allah. Dan di sana sudah punya modal hafalan Quran? Kalau modal hafalan Quran nggak ada, cuma di juz 30 aja. Di juz 30, nggak ada hafalan yang lain. Berarti setelah tamat dari pondok yang lama, ya, hanya bermodalan juz 30, ya, kemudian memutuskan untuk masuk, ya, melanjutkan hafalan Qurannya di sini? Iya, betul. Pertanyaannya, kenapa masih mau ngafal Quran? Karena kan biasa orang kalau udah mondok 6 tahun itu udah bosen dia. Ya contohnya kayak kameramen kita tuh udah bosen dia tuh mondok dia. Karena kan anak pesantren itu kan, di pesantren itu pesantren modern, bukan pesantren yang khusus menghafal Al-Quran gitu kan. Jadi di pesantren modern itu kan yang pesantrennya itu yang di mana itu menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Jadi kalau misalnya menghafal Quran itu nggak diwajibkan. Emang cita-citanya mau jadi apa sehingga kok termotivasi banget sih untuk menghafal Quran? Kalau cita-citanya itu kan, kalau menjadi penghafal Quran itu kan, kalau di akhirat itu bisa mendapatkan kemuliaan, baru memberikan mahkota kepada orang tua, menyelamatkan orang tua kelak di akhirat. Jadi itu cita-citanya, bisa menyelamatkan keluarga kelak di akhirat. Masya Allah. Dan keluarga mendukung untuk Amri ngafal Quran? Ya, insya Allah, alhamdulillah keluarga mendukung kan, menjadi penghafal Al-Quran di Medan ini. Insya Allah didukung. Sering nelpon orang tua di rumah? Kalau untuk menelpon kan di jadwalnya di Cahaya Quran ini cuma sebulan sekali, Ustaz. Oh gitu, supaya fokus. Ya, karena kan kalau keseringan nelpon gitu kan, jadinya
nanti kepikirannya orang tua aja, kepikirannya tah kemana-mana aja. Tapi sering sering ngasih motivasi orang tua? Ya sering, kalau misalnya nelpon sama orang tua itu naik kabar, terus kesehatan, terus minta doa lah yang terakhir kan sama orang tua biar dilancarkan kayak mana, biar cepat menghafal Al-Quran gitu. Oh, minta sangu nggak? Iya juga San. Oh, iya juga ya. Oke, untuk kegiatan kesehariannya di sini dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya apa aja? Kalau yang pertama itu kan dari bangun tidur itu kita ada kegiatan yang pertama itu tahajud. Jam berapa itu bangunnya? Di tahajud itu kita bangun di jam 3 pagi. Di jam 3 pagi itu kita tahajud dengan imam yang udah ada terjadwal gitu, Sat. Oh. Jadi imamnya ganti-gantian, nggak satu orang aja. Lagian juga kalian kan sini berapa orang? 4 ya? 4 orang. Di sini. Jadi berarti bergilir semua bergilir, ada jadwalnya gitu, Sat. Masya Allah. Dan setelah itu sampai subuh? Setelah sholat tahajud kita ada Murojaah. aktivitasnya nggak murojaah, nyari hafalan baru. Jadi kan subuh. Ya nyampe subuh kan nyari hafalan. Jadi kita tuh menghafal itu nyari tempat masing-masing gitu, Sat. Dan antum biasa ngafal di mana nih? Kalau anak ngafalnya biasanya di kamar ini, Sat. Sekarang tidur nggak? Jadi ngafal di dalam. Itu targetnya satu hari berapa halaman? Kalau biasanya dulu awal-awal? Kalau dulu awal-awal kan 1 lembar, Sat. Jadi itu pas menghafal 1 lembar itu mungkin kalau awal-awal itu agak berat gitu, Sat. Karena kan belum pernah menghafal gitu, Sat. Jadi awal-awal itu agak berat gitu, Sat. Kadang nggak dapat 1 lembar, Sat. Kadang 1 halaman setengah. Nah kalau sekarang? Kalau sekarang insya Allah anak itu mau istiqomahkan itu 2 lembar gitu, Sat. 1 hari 2 lembar? 1 hari 2 lembar. Masya Allah, dapat itu ya? Dapat, Sat. Dan itu tadi antara tahajud sampai subuh tadi? Ada juga lebih, Sat. Habis sholat tahajud kan, habis sholat subuh kan ada kegiatan gitu, Sat. Yang pertama itu kan ada zikir pagi. Habis itu baru, Sat, Ana menggunakan waktu itu untuk nyari hafalan baru, Sat. Menambahkan hafalan, Sat. Karena kan dari tahajud sampai subuh itu belum tentu dapat 2 lembar gitu, Sat. Terus kemudian dari habis sarapan sampai zuhur itu kegiatannya apa di sini? Sarapan sampai zuhur. Kalau setelah sarapan itu, Sat, kita ada sholat duha. Mungkin sholat duha. Setelah sholat duha mungkin ada beberapa hari, Sat, ada jadwal Ustadz datang kemari. Seperti hari Jumat pagi itu ada Ustadz bahagia itu kita belajar tahsin, belajar tafsir, kemudian belajar tentang ulumul Quran gitu, Sat. Berarti ilmu syar'i di situ dipelajari di pagi. Jadi ada beberapa hari, Sat, Ustadz itu datang kemari untuk kita belajar pagi. Oh gitu. Kemudian kalau biasanya kalau siang itu istirahat atau kalau siang itu murojaah, Sat, untuk memperkuat hafalan yang tadi sampai asar. Kemudian sore itu ada murojaah yang kita itu kayak bergilir gitu, Sat. Misalnya juz Al-Baqarah itu nanti anak ayat 1, kawan juz ayat 2 gitu, Sat. Jadi ganti-gantian gitu, Sat, kan. Masya Allah, luar biasa. Berarti itulah kira-kira keseharian dalam menghafal Quran. Iya. Oke, pertanyaannya satu nih, nggak bosan tuh tiap hari gitu, 2 tahun nggak gitu loh? Kalau bosan ya bisa dibilang bosan gitu, Sat. Oke. Karena kan tempatnya kan nggak terlalu besar gitu, Sat. Nggak kayak Cahaya Quran yang dulu. Kalau Cahaya Quran yang dulu kan di alam gitu, Sat. Jadi bisa kesana, bisa mandi air, bisa nengok ambil buah gitu, Sat. Ambil buah? Kan ada buah di Sat. Bukan punya tangga tapi kan. Kalau di sini kan cuma rumah gini aja, Sat. Jadi kalau misalnya ada satu yang hilang gitu, Sat, misalnya nggak nampak kan kecarian gitu, Sat. 4 orang cuman, Sat. 4 orang ya? Kalau dulu kemarin ramai. Kalau dulu kan alumni yang semalam kan ada 10, jadi ada kalau hilang 1 pun kan nggak terlalu nampak gitu, Sat. Berarti ada yang pernah hilang gitu nggak? Nah, misalnya ada yang kayak kok nggak ada kegiatan ini, ada 1 yang hilang gitu, Sat. Ada yang nggak ikut kegiatan kan? Nah, nggak terlalu nampak. Nah, dicariin gitu, Sat. Berarti sering mandi sungai dulu di sana? Ada waktu kunjungan ke sana, Sat. Oh gitu. Berarti antum belum pernah ngerasain mondok di sana ya? Belum pernah ke Sugau. Oh belum ya, Masya Allah. Belum pernah mondok di Sugau, Sat. Tapi kalau kesananya pernah. Masya Allah. Oke, kita rehat dulu. Setelah ini nanti insya Allah kita akan coba berbincang juga dengan ya pembina-pembina antum di sini lah ya. Yes, dan juga nanti mau tahu juga sama kawan-kawan bagaimana ya kegiatan-kegiatan antum lah khususnya di sini, dan mau tahu bagaimana keseruan antum yang hanya F4 lah ya mungkin karena 4 orang ya. Iya. Iya. Untuk itu pemirsa dimanapun Anda berada jangan kemana-mana, karena setelah ini kita akan ngobrol bareng teman-teman dan juga pembina. Untuk itu tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia.
Ya pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia dan kita masih di Pondok Tahfiz Cahaya Quran Center, ya Insya Allah. Kali ini sudah bersama ketua yayasannya ada Ustadz Qadri ya, dan didampingi dengan ini dia F4 yang seperti kita katakan tadi nih, Masya Allah. Oke, sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke Ustadz, memang cuma segini santrinya nih? Cuma 4 orang. Cuma 4 orang? Iya. Ada alasan tertentu? Iya, pertama karena ini program kita rancang memang berbeda dari program yang sebelumnya. Dan kita berpikir bahwa supaya lebih fokus, kualitas kita bisa jaga, kita mulai dari 4 dulu. 4 aja? Nah, ketika nanti memang ini sudah ada hasilnya, terbukti, baru kita scale up. Kira-kira gitu, Masya Allah. Oke, kita mau kenalan juga nih sama teman-teman ya. Mungkin Amri bisa dikenali nih, 3 pendamping Amri hari ini. Siapa aja nih? Yang pertama yang sebelah kanan ada namanya Samsudin. Dari Sidikalang. Panggilannya siapa? Udin atau siapa? Samsudin juga ya. Yang kedua ada Bambang Munardi dari Subuh Salam sama. Yang terakhir ada Bisna dari Batubara. Dari Batubara, Masya Allah. Ini Batubara dia bisa jadi tambang, bisa jadi nama daerah, bisa jadi marga. Lengkap nih, Masya Allah. Oke, dan keempat ini hafalannya beda-beda nih Ustaz? Beda-beda. Oke, yang paling banyak? Ini si Amri, alhamdulillah ini sudah di 27 insya Allah. Kemudian ada Samsudin, beliau baru mulai itu masuk ke juz 3 ya, juz 2 atau juz 3. Kemudian Bambang sekarang di 24. Ya, baru ada Bisna di juz 17. Masya Allah, berarti berbeda-beda ya. Sesuai dengan kemampuan daya hafal mereka masing-masing ya. Masya Allah, luar biasa. Oke, katanya di sini di Cahaya Quran Center ini beda dengan rumah-rumah tahfiz pada umumnya. Ini apa yang buat beda nih Ustaz Qadri ini? Ya, jadi dari awal Cahaya Quran ini kita buat itu karena punya spirit, yaitu bagaimana anak-anak muda kita, anak-anak muda Indonesia itu kuat dari 2 pondasi utamanya. Yang pertama, keimanan ketakwaan mereka itu tentu saja dengan Al-Quran, maka ada program hafiznya. Lalu kita melihat bahwa kita juga harus kuat secara ekonomi, ya, karena banyak sekali kekafiran itu muncul, kekufuran itu karena kurangnya harta atau karena fakir gitu kan. Jadi bagaimana anak-anak muda ini kuat mereka secara ekonomi, mereka dari kewirausahaan, entrepreneurship, dan juga mereka punya modal dalam diri mereka Al-Quran, sehingga muncullah program Tahfiz Entrepreneur ini. Jadi di Cahaya Quran itu antara menjadi wirausaha atau entrepreneur dengan penghafal Quran itu jadi satu paket, tidak terpisah. Jadi bukan hanya menghafal saja atau bukan hanya untuk berbisnis saja, tapi dua-duanya digandeng. Sehingga harapannya nanti mereka bisa menjadi pengusaha-pengusaha kelas dunia yang hafal Quran insya Allah. Insya Allah. Berarti ini dengan hanya 4 orang ini lebih fokus untuk biayanya bagaimana itu Ustaz? Ya, alhamdulillah Allah mudahkan ya, ada banyak para donatur muslimin yang juga membantu kita gitu ya dari awal. Kemudian ya para pengurus-pengurus juga berusaha untuk bisa mencukupi program ini. Masya Allah, luar biasa. Berarti mereka hanya tinggal fokus saja? Mereka tinggal fokus saja. Jadi mereka full beasiswa, tidak ada biaya pendidikan, makan, semua tempat tinggal difasilitasi. Paling kepentingan pribadi ya mereka dengan orang tuanya. Masya Allah, ya kalau itu kan gampang. Ya. Oke, di antara mereka berempat yang bacaannya lumayan bagus yang mana nih? Bambang mungkin. Bambang ya. Bambang boleh baca 1 ayat atau 2 ayat? Bisa ya? Oke, mau baca surah apa ini Bambang? Saya mau baca surah Luqman, Ustaz. Oke pemirsa, kita mau tahu nih bacaan salah satu santri ya yang ada di Cahaya Quran Center ini. Oke, langsung aja Bambang dibaca. Bismillahirrahmanirrahim.
ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. Oke, cukup, Masya Allah, luar biasa. Ini sampelnya nih satu nih ya. Insya Allah nanti pemirsa kita dengarkan juga ini dari Amri bagaimana bacaannya. Oke, tapi kita mau tahu juga nih bagaimana keseharian dari Amri ini, versi teman-temannya ini, ya. Dari Samsudin, ya Samsudin benar namanya. Oke, Samsudin, menurut Samsudin ini, Amri ini sosoknya bagaimana di sini dia ini? Apakah dia bisa dijadikan sebagai apa ya, leader di sini atau bagaimana? Menurut saya Amri itu sosoknya itu disiplin, bisa dijadikan leader. Udah, Masya Allah. Berarti bisalah dia jadi pemimpin. Bisa jadi pemimpin. Masya Allah, luar biasa. Kalau menurut Bambang gimana? Ya. Kalau menurut saya Amri orangnya memang berdisiplin gitu San. Sesuai dengan aturan yang memang ditetapkan di Cahaya Quran begitu. Berarti nggak pernah dia ngajak, ayo kita lompat pagar main dong. Enggak. Yes. Oke, kalau menurut siapa tadi Miss Naha gimana? Miss Nan? Kalau menurut saya Amri itu patut dicontoh gitu. Karena kedisiplinannya, terus dianya itu kalau memiliki suatu tujuan dia harus capai gitu. Yang sering ngajak main ini, kan ada hari liburan juga nih kan Ustaz. Nah, kalau biasanya liburan itu kemana kalian nih? Kalau liburan kami tetap di sini gitu. Di sini juga. Biasanya ngapain aktivitasnya? Kalau palingan kami itu jogging gitu Ustaz. Oh, jogging. Yang biasa ngajak sering jogging duluan siapa? Bambang. Bambang paling semangat di rumah. Masya Allah, Bambang paling semangat. Yes. Yang paling cepat duluan capek siapa? Bambang juga sih. Bambang ya. Biasa kalau jogging yang sering ngajak pulang siapa? Saya gitu. Kenapa? Waktunya kan kami jogging tuh sore gitu Ustaz. Jadi takut keburu maghrib gitu Ustaz. Masya Allah. Berarti joggingnya sore, bukan dari pagi? Iya, enggak. Oh gitu. Masya Allah. Berarti di daerah sini-sini juga? Iya. Masya Allah, luar biasa. Oke, untuk Ustaz Qadri, kira-kira ini kalau untuk pembelajaran yang ada di Cahaya Center ini, selain mereka ini menghafal Al-Quran, adakah ekskul yang lain? Ya, jadi bukan ekskul, malah memang kurikulum utama. Jadi mereka itu selain menghafal Al-Quran, mereka belajar bisnis. Nah, jadi mulai dari mindset bisnisnya, kemudian mereka juga belajar ilmu manajemen, dan sekarang karena basis bisnisnya itu teknologi, juga mereka mulai belajar digital marketing dan lain-lain. Masya Allah. Berarti di sini di fasilitasnya ada lengkap, ada laptop. Ada, mereka alhamdulillah ada fasilitas laptop, jaringan wifi untuk mereka belajar juga ada. Masya Allah, luar biasa. Oke, pemirsa dimanapun Anda berada, ya kita penasaran juga nih bagaimana kekuatan hafalan dan bagaimana bacaan Al-Quran dari Khairul Amri. Insya Allah nanti setelah ini kita akan tes bacaan Al-Qurannya dan kita akan dengarkan bacaannya. Untuk itu jangan kemana-mana, karena setelah yang berikut ini kami akan kembali lagi tetap bersama kami di Jejak Hafiz Indonesia. Ya, alhamdulillah pemirsa, kita kembali lagi di kesempatan kali ini masih di Jejak Hafiz Indonesia, dan tentunya pemirsa masih bersama Hafiz kita. Di kesempatan kali ini ada Khairul Amri, dan kali ini kita bersama seorang ustadz yang tentunya selama ini juga ikut serta membimbing bacaan Al-Quran dan juga ya membimbing keseharian dari seorang Amri dan teman-teman. Ada Ustadz Febri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Allah. Sehat nih Ustadz ya? Alhamdulillah sehat. Oke, Ustadz, berarti Ustadz di sini sebagai musrifnya lah istilahnya ya. Musrif, setiap hari mereka setoran sama Ustadz. Masya Allah. Ustadz, kalau menurut Ustadz untuk kekuatan hafalan dan juga kualitas bacaan Al-Quran dari Amri itu menurut Ustadz gimana? Sejauh ini alhamdulillah
semakin hari semakin membaik lah seperti itu. Memang selalu kami kan di sini ada juga tahsinnya seperti itu. Artinya tidak juga menghafal Al-Quran saja, tapi selalu bagaimana pembetulan bacaan Al-Qurannya selalu seperti itu. Tahsin, memperbagus selalu bacaannya. Tidak hanya dari segi kuat hafalannya saja. Oh gitu. Tapi kan di antara teman-teman yang lain yang paling banyak hafalannya itu adalah si Amri gitu. Berarti dibandingkan dengan temannya dia lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi memang seperti itu. Masya Allah. Oke, untuk kesehariannya sosok Amri ini bagaimana? Apakah dia memang sering bisa menjadi panutan untuk teman-temannya, atau mungkin dia lebih sering seperti diadikkan di sini gitu? Artinya dari 4 orang inilah Ustaz ya. Amri inilah yang dijadikan ketuanya dari 4 ini seperti itu. Artinya tidak hanya saya jadi musrif, cuman dari kelompok mereka ini, dari 4 orang ini, si Amri lah yang ditunjuk jadi ketuanya. Jadinya jadi role model dari 4 orang inilah seperti itu. Jadi panutannya juga seperti itu. Kadang juga kalau tidak ada saya, Amri inilah juga yang membimbingkan kawan-kawan seperti itu. Masya Allah, oke. Jadi Ustadz, ini tadi dia sudah mengaku katanya hafal 27 juz Al-Quran. Ya. Jadi kita mau tahu juga ini bacaan Al-Quran dari Amri dan nanti kita akan tes. Oke, siap. Oke. Amri, boleh nih dibaca 1 atau 2 ayat aja untuk pemirsa ingin mendengarkan bacaan Amri. Kira-kira mau baca surah apa nih? Mau baca surah An-Najm. An-Najm, ayat dari awal? Dari awal, surah awal. Oke, mungkin 3 ayat atau berapa? Boleh ya? Siap. Oke, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى. Oke, cukup, Masya Allah. Itu tadi bacaan Al-Quran dari Khairul Amri dan udah sama-sama kita dengarkan nih. Sekarang kita akan tes hafalannya. Ustadz, ini mungkin Ustadz lah yang akan mengetes hafalannya ya. Iya, siap. Oke, Amri udah siap nih, Amri? Siap. Siap ya. Sambung ayat. Nanti disambung bacaan Al-Quran yang dites oleh Ustadz Febri. Silakan Pak Ustadz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا جناح عليهن في آبائهن ولا أبنائهن ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نسائهن ولا ما ملكت أيمانهن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقين الله إن الله كان على كل شيء شهيدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Oke, cukup, Masya Allah. Ini surah apa nih yang tes? Surah Al-Ahzab. Al-Azam. Benar nih Ustaz ya? Betul. Untuk bacaannya tadi semuanya benar Ustaz? Betul. Masya Allah, luar biasa.
Oke, satu lagi mungkin Ustaz, singkat aja. Oke, Ya, karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Satu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Oke, cukup, Masya Allah. Benar Pak Ustaz? Betul. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Oke, waktu kita tinggal sedikit lagi. Jadi ini tadi pemirsa, ya kekuatan hafalan dari seorang Amri, ya luar biasa. Dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi dari Ustadz Febri, ya. Alhamdulillah, 2 pertanyaan semua terjawab dan bisa disambung semuanya, luar biasa. Oke, Ustadz, mungkin terakhir singkat aja nasihat buat Amri yang mungkin untuk waktunya tinggal sedikit lagi dan target dia adalah menyelesaikan 30 juz, yang mungkin sekarang tinggal 3 juz lagi ya. Oke, singkat aja mungkin Pak Ustadz nasihatnya. Untuk nasihat dari saya sendiri itu tentunya mujahadahnya lebih tinggi seperti itu. Artinya hafalannya juga terus dijaga, tidak hanya juga hafalannya, juga target-targetnya juga harus terpenuhi, dan insya Allah kalau bisa dalam waktu beberapa bulan ini 30 juz harus tembus seperti itu. Masya Allah. Oke, terima kasih Ustaz. Insya Allah. Nah, pemirsa, itulah tadi ya perbincangan kita bersama hafiz kita di kesempatan kali ini, yaitu Khairul Amri, yang sekarang sudah 27 juz dan tinggal 3 juz lagi, insya Allah akan segera diselesaikan. Semoga Allah mudahkan. Dan pemirsa, luar biasa ya dari rumah tahfiz ini, ya tidak hanya berfokus kepada penghafalan Al-Quran, namun tentunya ya seorang muslim ya perniagaan juga perlu. Di sini selain ya menghafal Al-Quran, anak-anak tahfiz juga dilatih untuk menjadi ya seorang pedagang atau seorang saudagar yang tentunya ya kebanyakan orang hanya berfokus di hafiz selesai, ya paling jadi imam masjid dan lain sebagainya. Namun setelah lulus dari pondok tahfiz yang satu ini, santri-santrinya siap untuk diterjunkan untuk menjadi pengusaha. Ini insya Allah akan memberikan inspirasi buat kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Sampai jumpa di episode berikutnya. Kami tutup dengan subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.